berdiri atau kembali duduk. Sudah. Kalau jenengan masih berdiri saja belum melakukan apa-apa, lebih baik kembali lagi duduk. Sudah berdiri tegak tapi. Sudah berdiri tegak tapi. Berdiri tegak tapi belum membaca apa-apa, ya lebih baik ingat baru kembali lagi saja. Kan belum. Tapi kalau jenengan sudah baca Fatihah, ya sudah, baru ingat. Berarti sudah berjalan rakaat berikutnya. Kan ketika kita naik berdiri kan otomatis jamaah udah mengingatkan. Oh, karena sholat jamaah. Ini kan kalau sholat sendiri kan. Kalau sholat jamaah kan berarti ada yang mengingatkan, ya, ada mengingatkan. Tapi bisa saja yang mengingatkan dan yang diingatkan saling sama lupa. Bisa saja yang mengingatkan juga lupa. Bisa saja yang diingatkan juga lupa. Apa maksudnya? Kok yang diingatkan lupa, yang mengingatkan juga lupa? Kenapa? Yang mengingatkan hanya berdasarkan perasaan dan kemudian dia membaca subhanallah atau tepuk bagi perempuan. Tepuk bagi perempuan. Tapi ternyata tidak banyak yang tepuk. Tidak banyak yang baca subhanallah. Hanya satu saja yang baca subhanallah, bisa saja itu karena perasaan. Sesungguhnya ya, imam dan jamaah yang lain merasa masih dalam kebenaran sesuai dengan apa yang dilakukan oleh imam, hanya satu saja. Tapi Sayyidina Abu Bakar ketika Nabi datang, Nabi kan pernah sakit dan kemudian yang kemarin sudah kita sampaikan, kemudian memerintah Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam, dan ternyata kemudian sudah merasa agak bukan sembuh, agak sembuh, dan kemudian dipapa oleh Abdullah bin Abbas, oleh Ibnu Abbas dan Sayyidina Ali, oleh Abbas dan Sayyidina Ali, mohon maaf, Abbas dan Sayyidina Ali, dan kemudian sampai di masjid. Pertama ada yang tepuk karena ada Nabi datang. Laki-laki tepuk, bukan subhanallah gitu. Oleh Sayyidina Abu Bakar tidak dihiraukan. Ternyata kemudian lebih banyak tepuk, karena lebih banyak yang tepuk, barulah kemudian Sayyidina Abu Bakar menoleh. Ada apa? Ternyata Rasulullah datang. Karena Rasulullah datang, kemudian Rasulullah memerintahkan untuk Sayyidina Abu Bakar tetap berada di tempatnya, dan Rasulullah kemudian sholat di samping kanan Rasulullah dengan duduk. Sayyidina Abu Bakar tetap sholat berdiri. Artinya tidak sekali untuk memastikan bahwa apa yang dia lakukan salah atau betul. Nah, ternyata bisa saja yang kemudian betul yang dimaksud oleh jamaah itu dengan teguran yang disampaikan kepada imam. Ternyata setelah bangun baru sadar kalau memang betul salah, ya kembali saja. Dan begitu juga jamaah juga tidak keburu bangun, karena memang ya pada posisi duduk, tunggu saja sampai imamnya sadar. Kalau belum sadar ya ikuti saja ya apa yang dilakukan imam. Jadi urusannya berarti kalau imamnya sudah berdiri boleh duduk lagi? Boleh. Asal belum membaca. Asal belum. Tapi kalau sudah membaca Fatihah, sudah rakaat sudah berjalan, sudahlah diteruskan saja sembuh dan diteruskan dengan nanti sujud sahwi. Ada dua saja. Sujud sahwi itu adalah pertama karena lupa tidak tasawuf awal, dan yang kedua adalah karena lupa jumlahnya. Hanya dua saja. Ya, tidak tahiyat awal dan jumlahnya ya, lebih atau kurang. Kalau sudah lebih tidak mengulangi lagi, ya tinggal sujud
sahwi. Dan kalau toh ternyata keyakinan kita lebih, ya kita sujud sahwi untuk mengurangi kelebihan. Tapi ternyata kita sudah yakin bahwa kita sudah sempurna, ya sudah. Ternyata ada yang melakukan ya sujud sahwi saja, itu menghilangkan kekurangan atau menggenapi kekurangan. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya, dan insya Allah nanti akan kita bicarakan khusus berkaitan dengan sujud sahwi, termasuk sujud tilawah itu ada atau tidak. Ya, ini yang masih dalam polemik di antara kita. Karena itu maka kita perlu bicara. Ya, karena di masjid ada yang menyatakan, ada yang mensunahkan, tapi kadang-kadang kenapa sunahnya kok hanya hari Jumat saja? Hari Jumat saja, sholat subuh hari Jumat, ya. Sholat yang lain tidak. Padahal juga baca ayat sajdah. Nah itu. Yang saya lihat, saya amati di masjid saya itu begitu. Pokoknya subuh itu hari Jumat itu membaca ketika membaca ayat sajdah kemudian sujud tilawah. Dan ternyata itu ketika membaca di sholat yang lain membaca wasjud waqtarib juga tidak sujud tilawah. Padahal wasjud waqtarib itu ada ayat sajdahnya. Tapi itulah yang terjadi. Oleh itu maka nanti juga akan kita bicarakan khusus selesai kita bicarain. Itu barangkali, dan ini masih panjang Bapak. Ya, jangan khawatir karena ini masih 150 PowerPoint slide dari 1170 slide. Jadi bicara tentang sholat jamaah ini juga masih panjang. Maka gak usah jemu-jemunya kita mendengar. Dan mudah-mudahan kita semua dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali begitu saya berharap untuk tidak menghina, mencela orang lain yang berbeda dengan kita. Ya. Justru dengan begitulah kita menjadi kuat, ya, menjadi kuat. Jangan gampang kita mencela orang, padahal belum tentu kita benar. Itulah barangkali, dan kita tutup dengan baca hamdalah. Sudah ada Bapak. Ini masih ada tanya nggak apa ya? Oke, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Tapi ya umumnya menyatakan boleh. Umumnya menyatakan boleh. Ya, karena kita tidak tahu sesungguhnya sholat itu harus dilakukan di mana. Ya, sholat itu harus dilakukan di mana? Karena tempat sholat kita itu sesungguhnya hanya ada yang ditunjuk, itu hanya ada 3 saja, kecuali yang memang terpaksa dalam keadaan perang atau dalam perjalanan. Tapi kalau tidak, itu ada 3 tempat yang kita gunakan. Yang pertama adalah masjid, yang kedua adalah musola, yang ketiga adalah rumah. Masjid itu adalah untuk sholat wajib, musola itu untuk sholat sunnah, sholat id dan lain-lain, bukan sholat ya. Sholat id, sholat apa? Isqa, tempat menyembelih kurban dan tempat eksekusi napi narapidana. Rumah, ya rumah itu untuk sholat sunnah. Kita ini yang diperintah di rumah tidak pernah kita lakukan di rumah. Dan kalau sudah di masjid, semuanya di masjid. Kalau di rumah, semuanya di rumah. Padahal yang saya tahu, yang di rumah itu adalah sholat qobliyah dan ba'diyah.
Makanya mohon maaf, jenengan lihat saya tidak pernah sholat ya ba'diyah. Karena memang saya yakin bahwa sholat ba'diyah itu di rumah. Jadi kalau sudah kita tidak ada waktu untuk bisa kita pulang dan kita terpaksa harus di masjid, kita duduk di masjid saja dapat pahala sholat. Jangan kemudian ya digunakan untuk sholat yang bukan pada tempatnya. Ini mohon maaf, ya mohon maaf. Dan ini yang berbeda, kan itu berbeda. Oleh itu maka kalau jenengan ingin mendapatkan surga Aden yang dijanjikan oleh Allah, Jannatu Adn yadkhulunaha, surga Aden yang mereka semua yang masuk di dalam surga Aden itu adalah orang-orang yang berbuat soleh. Salah satu bersoleh itu adalah orang yang melaksanakan sholat pada waktu dan tempatnya. Melaksanakan sholat pada waktu dan tempatnya. Waktunya kapan, di mana kita harus sholat. Ya, kemudian terdiri dari siapa? Terdiri dari istri, terdiri dari anak cucu, terdiri dari bapak. Kita ini susah mengajak istri ke masjid, tapi gampang mengajak ke mall. Ke mall bisa, tapi ke masjid enggak bisa. Kenapa? Ya, di masjid ada fitnah. Apa di mall enggak ada fitnah? Padahal fitnah yang harus dihindari ke masjid itu hanya satu saja bagi perempuan. Apa? Pakai minyak wangi. Hanya itu saja, yang lain nggak ada. Ya. Nah, banyak dalil yang mesti kita sampaikan nanti. Saya tidak hanya ngomong tanpa dalil. Ya. Itulah barangkali sekali lagi mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya dan kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.